Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatun Nisa dari kelas Pertanian 2A, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang telah saya ambil dari internet yang berjudul Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hamyana, SST, MSI dengan mata kuliah Kelembagaan Petani. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usaha tani dari hulu sampai dengan hilir di sektor pertanian yang ditumbuh kembangkan oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. Sedangkan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Nah, selanjutnya saya akan memberitahukan maksud penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petugas teknis atau penyuluh dalam menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani. Yang kedua, mempercepat tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah, diutamakan Poktan, Gapoktan, atau kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, atau yang sering kita dengar dengan kata pajale. Yang ketiga, mengembangkan metode pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah kelembagaan ekonomi petani yang tumbuh dari kelembagaan petani Poktan maupun Gapoktan. Yang kedua, meningkatkan pengembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah sesuai potensi wilayah. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan kinerja, pengawalan, dan pengembangan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Jadi, maksud dan tujuan dari penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi ini tidak jauh berbeda antara satu sama lain. Nah, dari diagram alir ini dapat kita lihat sasaran petunjuk pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani mulai dari para penyelenggara penyuluhan dari tingkat pusat, kemudian di bawahnya disalurkan ke tingkat provinsi, disalurkan lagi ke kabupaten dan kota, lalu disalurkan lagi ke penyuluh pertanian, lalu dan selanjutnya ke kelembagaan ekonomi petani atau ke petani itu sendiri. Yang menyampaikannya yaitu penyuluh pertanian di daerah masing-masing. Dampak dari pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani yaitu
Peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi petani dalam mengorganisasikan usaha dengan skala usaha yang lebih menguntungkan. Kemudian, selanjutnya, peningkatan jaringan kemitraan agribisnis kelembagaan ekonomi petani dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan peluang usaha dan memenuhi permintaan pasar yang lebih luas. Kemudian, pada poin ketiga, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam swasembada dalam mereplikasi metode dan kegiatan melalui sumber dana APBD atau sumber dana lainnya. APBD di sini maksudnya yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian selanjutnya yaitu arah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Dapat kita lihat di sini arah penumbuhannya yaitu ada kebijakan dan strategi. Kebijakan di sini yaitu kebijakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani diarahkan pada yang pertama ada peningkatan kapasitas petani yang berkualitas andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis. Kemudian yang kedua ada peningkatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani yang kuat dan mandiri. Kemudian yang ketiga, peningkatan usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap strategi. Strategi yang ditempuh dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Yang pertama yaitu penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Pada penumbuhan kelembagaan ekonomi petani ini mencakup ada identifikasi kelembagaan ekonomi petani, baik Poktan, Gapoktan, maupun kelompok wanita tani sebagai calon pelaksana kegiatan penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian pada tahap selanjutnya ada peningkatan kemampuan kelembagaan petani dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif yang dilakukan melalui pelaksanaan rembuk tani. Kemudian tahap selanjutnya fasilitasi pengembangan organisasi petani oleh tim pengembangan organisasi petani atau TPOP. Lalu pada tahap terakhir ada pembelajaran peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Selanjutnya, tahap strategi yang kedua yaitu pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Pada pengembangan kelembagaan ekonomi petani ini mencakup identifikasi kelembagaan ekonomi petani yang telah tumbuh dan berkembang kualitas usahanya, skala usaha, pengembangan komoditas unggulan, jaringan dan kemitraan usaha. Jadi pada tahap pengembangan ini, para penyuluh hanya bertugas mengembangkan usaha tani yang telah ada dan tumbuh menjadi usaha tani yang lebih besar lagi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pertemuan rencana pengembangan usaha, lalu yang terakhir yaitu pembelajaran dalam upaya pengembangan kualitas usaha antara lain penyusunan bisnis plan, diversifikasi produk, perbaikan pasca panen, dan pengelolaan hasil dan lain-lain. Nah, sekian dari saya. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan ekonomi petani dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petugas teknis atau penyuluh dalam menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dan mempercepat tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani berbasis komoditas unggulan daerah
diutamakan Poktan atau Gapoktan atau kelembagaan ekonomi petani yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai atau yang biasa kita dengar dengan kata pajale, serta mengembangkan metode pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.